Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanzala Ali Ibrahim dari kelas PIGC 281SP dengan NIM 24110, 280, dan 440. Jadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mid test mata kuliah Performance Studies berdasarkan buku Performance Studies An Introduction karyanya dari Richard Schessner. Subbab yang saya pilih adalah performing. Kira-kira kenapa ya saya memilih subbab ini? Menurut saya pribadi, konsep performing sangat dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Biasanya, mendengar kata performance, kita langsung membayangkan panggung teater, konser musik, atau juga pertunjukan seni. Namun, menurut Richard Schessner, sebenarnya manusia terus melakukan performance dalam kehidupan sosialnya. Dari cara kita berbicara, berpakaian, menunjukkan identitas di media sosial, bahkan cara seorang pemimpin berbicara di depan publik. Semuanya dapat dipahami sebagai bentuk performance. Hal inilah yang membuat teori Schessner terasa sangat relevan dengan kehidupan modern saat ini. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa hal, yaitu 1. Pengantar konsep performing. Yang kedua, penjelasan isi subbab performing. Yang ketiga, hasil dari terjemahan dan juga ringkasan. Yang keempat, analisis pribadi saya berdasarkan teori yang ada. Dan yang kelima adalah contoh kasus nyata beserta contoh visual atau videonya. Saya berharap presentasi ini dapat membantu kita memahami bahwa performance bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga bagaimana manusia membangun identitas dan berinteraksi dalam masyarakat. Langsung saja kita masuk ke outline yang pertama, pengantar konsep dan penjelasan subbab performing. Menurut Richard Schessner sendiri, performing adalah tindakan mempertunjukkan perilaku kepada audiens tertentu. Namun konsep ini jauh lebih luas daripada sekedar acting di atas panggung. Dalam performance studies, performing dapat muncul dalam seni pertunjukan, ritual budaya, kegiatan sosial, aktivitas politik, bahkan olahraga, bahkan media sosial, dan bahkan juga kehidupan sehari-hari. Schessner melihat bahwa manusia sebenarnya selalu memainkan peran sosial. Contohnya, seorang guru tampil sebagai pendidik di kelas. Lalu ada seorang dokter yang tampil sebagai sosok yang profesional. Lalu yang ketiga, ada seorang presiden tampil sebagai pemimpin negara. Dan bahkan kita sendiri itu sering menampilkan versi tertentu dari diri kita saat berada di depan orang lain. Berbeda-beda orang, biasanya kita menunjukkan versi yang berbeda-beda juga. Nah, dalam teori ini terdapat konsep penting yaitu restore behavior. Restore behavior adalah perilaku yang dipelajari, diulang, dan juga dipertunjukkan kembali. Artinya, banyak tindakan manusia sebenarnya bukan tindakan yang benar-benar spontan, tetapi perilaku yang sudah diwariskan secara turun-temurun atau dipelajari dari lingkungan sosialnya. Contohnya, itu cara presenter berbicara di depan televisi. Lalu yang kedua, ada cara polisi berdiri dan memberikan instruksi. Dan yang ketiga, ada cara seorang aktor memainkan sebuah karakter. Bahkan, cara konten kreator berbicara di platform tertentu di dalam isi kontennya mereka, itu juga merupakan pola perilaku yang terus direproduksi. Schessner juga menjelaskan beberapa bentuk performing. Yang pertama ada realistic acting. Dalam realistic acting, aktor berusaha membuat penonton percaya bahwa karakter yang dimainkan itu benar-benar nyata. Aktor mencoba tampil senatural mungkin agar penonton larut secara emosional. Yang contohnya dapat kita lihat dalam film drama realistis atau metode acting ala Stanislavski. Yang kedua, ada Brechtian acting atau Brechtian acting yang konsep ini dipengaruhi oleh Bertolt Brecht. Berbeda dengan realistic acting, Brecht justru ingin penonton sadar bahwa mereka sedang menonton sebuah pertunjukan. Tujuannya agar penonton berpikir kritis terhadap isu sosial yang ditampilkan dan bukan hanya terkedar
hanya sekedar terbawa emosi cerita. Karena itu, dalam teater bridge sering ada narasi langsung ke penonton. Narasi langsung ke penonton, pergantian set yang terlihat, atau aktor yang memecahkan ilusi panggung. Lalu yang ketiga, itu ada codified acting. Codified acting adalah bentuk acting yang menggunakan simbol, gerakan, dan aturan tertentu yang diwariskan secara tradisional. Contohnya adalah teater kabuki di Jepang, lalu ada katakali di India, dan juga ada wayang di Indonesia. Dalam bentuk ini, gerakan tubuh, ekspresi wajah, hingga kostum memiliki makna simbolik tertentu. Lalu yang keempat, itu ada trance performing. Trance performing adalah performance yang melibatkan kondisi trance atau ritual spiritual. Biasanya ditemukan dalam ritual budaya atau keagamaan. Dalam performance jenis ini, batas antara seni, ritual, dan spiritualitas menjadi sangat tipis. Dari penjelasan tersebut, kita bisa melihat bahwa performing menurut Schessner bukan sekedar hiburan, tetapi bagian dari budaya, identitas, komunikasi sosial, dan cara manusia membangun makna. Lalu selanjutnya ada hasil terjemahan dan juga hasil ringkasan dari subbab performing. Dari hasil terjemahan subbab performing, saya menyimpulkan bahwa Richard Schessner ingin menunjukkan bahwa performance ada hampir di seluruh aspek kehidupan manusia. Beberapa poin utama dari hasil terjemahan saya adalah, yang pertama, performing tidak hanya terjadi di panggung seni. Schessner menekankan bahwa aktivitas sosial sehari-hari juga dapat dianggap sebagai performance. Lalu yang kedua, manusia selalu memainkan peran sosial. Dalam situasi tertentu, manusia menampilkan identitas tertentu sesuai konteks dan audiensnya. Lalu yang ketiga, performing digunakan untuk menyampaikan identitas, ideologi, emosi, nilai budaya tertentu, dan juga pesan sosial. Lalu yang keempat, bentuk performing itu sangat beragam. Mulai dari acting realistis yang telah saya sebutkan sebelumnya, ritual budaya, trance performance, demonstrasi politik, hingga aktivitas media sosial. Selain itu, Schessner juga menjelaskan bahwa hubungan antara performer dan audiens sangat penting. Sebuah performance memiliki dampak sosial karena ada orang lain yang menyaksikan dan memberi makna terhadap tindakan tersebut. Karena itu, audiens bukan hanya penonton yang pasif, tetapi bagian penting dari performance itu sendiri. Performance dapat digunakan untuk menyampaikan protes, membangun identitas kelompok, bahkan memengaruhi cara masyarakat berpikir. Karena itu, saya juga memahami bahwa performing dapat menjadi alat komunikasi budaya dan juga alat kritik sosial. Lalu kita masuk ke outline yang selanjutnya, yaitu analisis kritis. Berdasarkan pendapat pribadi saya, namun juga tetap berdasarkan teori Richard Schessner. Menurut pendapat saya, teori performing dari Richard Schessner sangat relevan di era digital saat ini. Saat ini, media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube telah menjadi panggung baru bagi manusia untuk melakukan performance. Ada juga aplikasi-aplikasi streaming seperti Twitch dan juga masih banyak lainnya. Banyak orang membangun citra tertentu di media sosial. Ada yang ingin terlihat sukses, ada yang ingin terlihat elegan, ada yang ingin terlihat lucu, ada yang ingin terlihat pintar, ada yang ingin terlihat produktif, atau bahkan terlihat sempurna. Dalam teori Schessner, hal tersebut dapat dipahami sebagai bentuk social performance. Manusia sedang memainkan peran tertentu di depan audiens digital. Dan menurut saya, konsep restore behavior juga terlihat jelas di media sosial. Contohnya, yang pertama ada gaya berbicara influencer. Yang kedua ada tren konten. Yang ketiga ada ekspresi tertentu. Yang keempat itu ada cara editing video yang ingin mereka terapkan dalam konten-konten mereka. Semuanya itu sering ditiru dan diulang oleh banyak orang.
Selain media sosial, saya juga melihat bahwa performance sangat penting dalam dunia politik. Cara seseorang berpidato, cara seorang pemimpin menggunakan bahasa tubuh, memilih pakaian, dan membangun simbol visual. Semuanya merupakan bagian dari performance politik untuk mempengaruhi masyarakat. Namun menurut saya, ada sisi negatifnya juga. Karena terlalu sering melakukan performa sosial, banyak orang akhirnya lebih fokus mempertahankan citra dibanding menjadi dirinya sendiri. Mereka merasa harus selalu tampil sempurna di depan audiens. Akibatnya, identitas asli seseorang bisa tertutupi oleh persona yang mereka tampilkan. Karena itu, menurut saya, teori Schaeffner sangat penting untuk memahami bagaimana manusia membangun identitas dan relasi sosial di era modern. Lalu yang paling penting dan paling terakhir juga, ada contoh kasus nyata serta contoh videonya. Yang pertama ada tarian kecak dari Bali. Kita langsung saja masuk ke videonya. Apa yang teman-teman lihat setelah menonton tari kecak tersebut? Setelah saya menonton tari kecak tersebut, saya menyadari bahwa tari kecak itu termasuk bentuk dari performing. Karena menggunakan ritual budaya, memiliki pola gerakan yang diwariskan, melibatkan musik, dan juga vokal kolektif, serta memiliki hubungan kuat antara performer dan juga audiens. Dalam teori Schaeffner, tari kecak termasuk restore behavior. Karena gerakan-gerakan dan juga ritualnya itu diwariskan secara turun-temurun dan terus-menerus selama bertahun-tahun itu dipertunjukkan kembali. Lalu kasus yang kedua, ada demonstrasi mahasiswa reformasi tahun 1998. Berikut adalah videonya. Untuk menyatakan berhenti. Reformasi adalah kata yang terus digaungkan oleh para demonstran. Terdapat 6 tuntutan reformasi Indonesia pada Mei 1998 yang disarankan oleh mahasiswa untuk mewujudkan Indonesia madani, adil, dan makmur. Tuntutan ini terkait dengan situasi ekonomi dan politik yang dinilai rakyat Indonesia tidak adil dan korup. Hal ini juga yang mendorong masyarakat menuntut adanya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru. Berikut 6 tuntutan yang disuarakan pada tahun 1998. 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. Soeharto yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun dianggap sebagai akar dari permasalahan politik dan ekonomi Indonesia pada masa itu. Kekuasaan yang sangat kuat dan luas yang dimiliki Soeharto memungkinkan dia membuat kerajaan politik bersama orang-orangnya. 2. Laksanakan amandemen UUD 1945. Tuntutan amandemen UUD 1945 dianggap sebagai pilihan logis untuk mewujudkan kepastian hukum Indonesia di masa mendatang. Salah satu hasil dari tuntutan ini adalah pembatasan waktu kekuasaan presiden dan wakilnya yang hanya bisa menjabat selama 2 periode saja. 3. Hapuskan dui fungsi ABRI. Pada masa Orde Baru, ABRI bisa menempati 2 posisi, yaitu pada fungsi keamanan dan politik. Inilah yang membuat ABRI kala itu memiliki kekuasaan yang cukup luas dalam mengatur negara. Kekuasaan yang luas ini sangat rentan disalahgunakan dan akan ada kecenderungan ABRI tidak memihak masyarakat sipil. 4. Laksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya demi mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Otonomi daerah adalah salah satu jawaban yang bisa menyelesaikan ketimpangan kemajuan yang memang pada awal Indonesia berdiri cenderung Jawa sentris. Otonomi daerah memungkinkan daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing. 5. Tegakkan supremasi hukum. Orde Baru memiliki catatan kelam tentang bagaimana hukum yang hanya tajam ke bawah. Pejabat tinggi berperilaku sewenang-wenang. Reformasi menuntut agar hukum ditegakkan seadil-adilnya dan tidak pandang bulu. 6. Ciptakan pemerintah yang bersih dari KKN. Orde Baru juga memiliki riwayat hitam korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masif dan terstruktur, sehingga pada peristiwa reformasi dituntut untuk mewujudkan pemerintah bersih dari KKN. Apa yang teman-teman lihat setelah menonton video tersebut? Menurut saya, demonstrasi juga dapat disebut sebagai performance. Karena adanya audiens, adanya simbol, adanya slogan, adanya kostum atau atribut, dan ada pesan sosial yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Bahkan menurut Schesner sendiri, aktivitas seperti ini termasuk social performance karena tindakan publik digunakan untuk membangun makna sosial dan politik. Lalu last but not least, kasus ketiga ada Theater Brecht. Contoh terakhir adalah Theater Brecht. Dalam Theater Brecht, penonton dibuat sadar bahwa mereka sedang menonton pertunjukan. Tujuannya agar penonton berpikir kritis terhadap isu sosial yang ditampilkan. Berikut adalah videonya, silakan disimak. I am X, formerly Twitter. I am TikTok and time is ticking away. I am Snapchat. I am Instagram, instant pleasure. I am LinkedIn. Meanwhile, in Italy. Strange days, no colors or shapes, Ciao bella, ciao bello. no sun. Nah, menurut saya, dalam video-video tersebut, aktor tidak sepenuhnya menciptakan ilusi realistis. Teknik ini sesuai dengan konsep Brechtian acting yang dijelaskan oleh Schesner. Dan seperti yang saya bilang tadi, tujuannya adalah agar penonton berpikir kritis terhadap isu sosial yang ditampilkan. Dan membuat penonton secara sadar bahwa mereka adalah sedang menonton sebuah pertunjukan. Lalu sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konsep performing menurut Richard Schesner tidak hanya terbatas pada seni pertunjukan, tetapi juga mencakup kehidupan sosial manusia secara luas. Manusia terus melakukan performance dalam budaya, dalam politik, media sosial, ritual, dan kehidupan sehari-hari. Melalui teori ini, kita dapat memahami bahwa tindakan manusia bukan hanya aktivitas yang biasa, tetapi juga bentuk representasi identitas dan komunikasi sosial. Dari subbab ini, saya belajar bahwa performance memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara manusia dipahami serta juga memahami orang lain. Karena itu, teori performing ini sangat relevan untuk memahami kehidupan modern saat ini. Dan sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.